Masnya adalah satu pertanyaan itu atau dua pertanyaan, tiga pertanyaan Mas Ben nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab, itu tunjukkan skill Anda dalam bekerja gitu loh ya. Jadi jangan sampai salah, misalnya suruh loading ya, untuk loading ya, loading, angkut, pengisian ataupun apalah. Jadi biasakan, jangan grogi ya, jangan grogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke, salam sejahtera, salam sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kaben ya. Jadi ya, kalau nggak salah Mas Kaben itu menanyakan begini, Bang, sudah ada belum videonya tentang komponen-komponen alat berat ya. Jadi alat berat wheel loader ya. Jadi kebetulan saya mau daftar kerja dan besok mulai tes, dia bilang begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk Mas Kaben ya, Mas Kaben pengenalan pertama itu adalah wheel loader ya. Ini kebetulan ada 3 wheel loader ya. Wheel loader itu alat berat apa sih dan fungsinya buat apa ya? Wheel loader itu sendiri adalah alat berat untuk memindah, mengangkut dan memuat material ya. Jadi bukan barang, dia material itu kalau barang kan bisa kardus, bisa yang lain-lain ya, tapi dia adalah untuk memindahkan material ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang wheel loader, apa itu wheel loader ya? Wheel loader itu alat berat pengangkut, muat ya, dan memindah barang atau material ya, begitu ya. Jadi untuk Mas Ngaben di sini ya, jadi alat berat itu terdiri dari ya, wheel loader itu terdiri dari tenaga penggerak, yaitu dari engine diesel ya. Jadi engine diesel ini atau bisa juga disebut dengan mesin lah bahasa umumnya ya. Ini engine diesel ya. Jadi engine diesel ini bisa hidup kalau ada solar dari sini ya, dari solarnya dari sini. Dia di sini dipompa terus masuk ke injeksi ya, dipompa ya, dia masuk filter masuk dari filter, pompa masuk ke filter, ke injeksi, terus ke nozzle, ke ruang bakar ya Mas ya. Jadi cara kerjanya seperti itu di engine. Dia ini adalah tenaga penggerak utama ya. Jadi wheel loader ini tenaga penggerak utama pada wheel loader ya, pada semualah, khususnya pada alat berat ya. Setelah mesin berbunyi ya Mas ya, misalnya mesin udah mulai berbunyi, udah start lah, misalnya udah siap running, nah dia itu ada tenaga penyambung ya. Jadi penyambungnya itu pakai pompa hidrolik ya. Kalau bahasa bengkelnya saya hidrolik motor apa ya, saya lupa dulu waktu training. Nah jadi dia di sini dia langsung pakai pompa hidrolik ya. Jadi dia dibantu langsung ya dari sini ya. Ini dari mesin, dia pakai plank flywheel ya namanya ya. Kalau di ini istilahnya koplingnya lah ya. Jadi kopling. Nah dia di sini pompanya itu dipecah lagi, dibagi lagi ya. Dia bisa ke tenaga penggerak ya, tapi dia melalui sambungan gardan ya. Jadi dia lewat gardan terus lewat kopel lewat finan gear ya, kalau nggak salah finan gear ya. Jadi kalau ini perbedaannya sama kayak alat-alat EXA yang lain, EXA atau alat doser, tapi dia perbedaannya dia pakai ban ya, pakai roda ya. Dia pakai roda. Jadi dia dari pompa hidrolik ya, dari atasnya kan dia pakai hidrolik, dia dipindah lagi ke transmisi ya. Jadi dia itu bercabang-cabang dari transmisi. Setelah mesin running atau hidup, dia dibagi menjadi di flywheelnya kayak tenaga penyambung lah bahasanya ya. Jadi dari pompa dia bisa ke hidrolik bisa ke transmisi ya. Kalau hidrolik sendiri dia menggerakkan ini hose ini ya. Kalau misalnya salah satu dari hose ini ada yang bocor, dia tidak bisa untuk bergerak ya. Maksudnya kalau ada kebocoran, dia mengganggu daripada sistem hidrolik naik turunnya ya.
ya. Jadi dia nyambung lagi nanti ke transmisi ya. Jadi transmisi sama hidrolik itu berpisah ya. Kalau transmisi itu tenaga penggerak, kecepatan, pemindah ya. Kalau bisa di ini, nah ini dari hidroliknya ya. Dibagi juga dari kemudi juga itu pakai hidrolik. Nah biasanya kalau saya lagi training atau kita lagi curhat-curhatan sama operator yang baru ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang baru yang masuk, itu yang saya tanya tentang oli ya. Jadi yang pertama saya tanya itu tentang bagaimana letak-letak oli itu di mana aja, terus SAE-nya berapa. Itu yang sering saya tanyakan waktu saya juga dulu waktu di tes operator ya. Jadi kalau misalnya ditanya ya, kembali lagi ke engine mesin ya, misalnya Mas Ben misalnya ditanya ke sama yang ngetes ya, misalnya tanya, Mas, sebelum melakukan pengoperasian alat apa aja yang perlu dicek ya, maksudnya begitu. Biasanya kalau di tes itu biasanya cuman seperti itu ya, ditanya. Nah misalnya cek mesin ya, misalnya kita ini cek mesin ya, cek engine, kita tanya itu. Yang biasanya yang ngetes itu nanya, Mas, berapa SAE-nya? SAE itu kekentalan pada oli ya, keseluruhan pada oli. Biasanya dia jawab 40 ya. Ada sih 30 tapi lebih tepatnya 40 ya. Setelah itu pasti ditanya di mana oli hidroliknya, Mas. Nah, kalau untuk Komatsu dia di atas ya. Ada juga yang di samping, ada Komatsu yang tipe 400 ke bawah dia di samping sebelah kanan ada. Tapi biasanya dia kalau Caterpillar sama Komatsu itu dia di atas ya. Jadi walaupun alat velodrome ya, apapun merek dan mereknya apa aja, tapi sistemnya dia sama. Ya kayak motor itu sama lah, ada kemudinya, ada olinya ya, ada rodanya ya. Jadi setelah itu ditanya oli hidrolik ya, berapa SAE-nya? Jawab aja SAE-nya 10 ya. SAE oli itu 10 untuk hidrolik. Dan untuk transmisi ya, transmisi itu 50 ya, 50 ya 50. Nah, jadi untuk transmisi dia yang di sana ya, untuk transmisi dia oli 50 ya. Transmisi dia oli 50 ya buat Mas Ben. Jadi misalnya di ini kalau transmisi dia kebanyakan rata-rata di bawah, Mas ya. Dia rata-rata di bawah ya. Di bawah dia kalau transmisi. Terus Holy Garden ya, itu dia di sana letaknya dia pakai 140 ya kalau olinya ya. Olinya dia pakai 140 ya. Ada juga. Terus misalnya setelah itu ya, jadi saya kemarin waktu pengetesan operator baru ya, jadi waktu ada operator baru ya, ada operator baru saya tes. Jadi saya suruh dapat kepercayaan, suruh mengetes ya. Jadi begitu pas waktu saya tes, saya suruh, di mana, Mas, oli hidrolik ya, saya bilang begitu. Dia bukannya nunjuk yang di sana, tapi yang ditunjuk oli transmisi. Sedangkan saya tanya itu pengalamannya membawa alat sudah 1 tahun. Jadi kalau seperti itu kurang meyakinkan ya, Mas ya, kurang meyakinkan kalau dia itu operator. Jadi kalau operator tuh harus bisa dia, maksudnya harus tahu alat-alat ini gimana ya. Jadi terus yang lain seperti ini bucket ya. Ini kalau misalnya ditanya ini apa, ini bucket. Nah itu silinder root silinder bucket ya, itu silinder bucket. Ini lift silinder bucket, ini lift ya. Jadi ini yang buat naik turun, ini untuk yang ambil buang ya, untuk ambil buang. Terus itu kabin, itu spion 2, lampu kerja ya. Terus apalagi ini, filter udara ada di sini, Mas, filter udara ya. Jadi filter udara itu wajib juga dibersihkan minimal 2 hari sekali ya. Jadi kalau misalnya bawa alat, kalau misalnya ditanya tentang program perawatan harian ya, tentang program perawatan harian, jawab aja itu P2H-nya itu di situ, pembersihan. Ada juga filter AC ya, filter AC itu ada di atas dan di bawah ya.
ada di atas dan di bawah. Nah itu silinder root, itu yang di atas tadi bucket, dan ya ini roda dia juga pakai ini, dia pakai sistem pengeremannya juga pakai di transmisi ya Mas ya. Terus tentang misalnya ditanya program yang sering harus dilakukan itu apa programnya, nah itu tentang pengegrisan ya, pengegrisan itu perawatan ya. Tapi Mas ya, kalau misalnya Masnya udah tanya jawab seperti itu ya, tanya jawab misalnya nggak bisa lah Masnya dalam satu pertanyaan itu atau 2 pertanyaan 3 pertanyaan Mas Ben nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab, itu tunjukkan skill Anda dalam bekerja gitu loh ya. Jadi jangan sampai salah, misalnya suruh loading ya, untuk loading ya, loading, angkut, pengisian ataupun apalah. Jadi biasakan jangan grogi ya, jangan grogi. Terus biasakan seperti biasanya Anda bekerja ya. Jadi jangan grogi atau apa. Misalnya dalam pertanyaan ya, komponen-komponen ini misalnya hose ini gunanya untuk apa ya? Hose ini dia itu kan untuk membantu daripada silinder root untuk bekerja ya. Jadi pompanya itu masuk keluar masuk ya, kalau lihat video-video saya yang lalu-lalu ya. Nah jadi keluar masuk. Nah misalnya Mas ditanya dalam suatu pertanyaan itu Masnya kurang, maksudnya dalam pertanyaan itu kurang, nah dibantu dengan skill Anda ya. Jadi skill Anda itu yang membantu, jadi jangan grogi, jangan apa. Di tes itu jangan tunjukkan skillnya, jangan gerusah-gerusu atau mau menunjukkan bahwa skill saya bahwa saya itu bisa atau saya itu mampu ya, enggak ya. Jadi jangan gitu Mas. Tunjukkan skill Anda selayaknya Anda bekerja waktu bawa loader di lapangan. Jadi sebelum mendaftar misalnya dari perusahaan yang sekarang pindah ke perusahaan yang lama ya. Jadi seperti biasa aja, dari belajar bekerjanya itu seperti di perusahaan yang lama gitu loh. Jadi jangan tunjukkan skill Anda yang terlalu selayaknya Anda bekerja gitu. Jadi kalau operator yang mengetes itu pasti tahu orang ini berskill atau tidak, itu pasti tahu Mas ya. Nah ini kabin ya, itu exhaust manifold atau gas buangnya ya, gas buangnya. Terus ini juga di sini ada juga kipas ya, jadi ada kipas juga di sini pakai pompa ya, pakai pompa. Dia juga pakai hidrolik, dia sebagai pendingin daripada radiator ya. Jadi radiator ini dia panas, jadi di kipas lewat situ melalui pompa hidrolik, melalui pipa ya, melalui pompa ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu Mas ya. Kalau misalnya buat teman-teman penjelasan saya masih kurang jelas ya, bisa ditanyakan lagi. Terus misalnya mau tes, semoga tesnya lolos ya. Jadi utamakan tunjukkan skill Anda ya. Jadi skill Anda itu yang lebih penting ya. Jadi kalau misalnya komponen-komponen yang lain itu bisalah lihat di Google atau di mana ya. Tapi kalau bisa memang dari dulu kalau kita udah bawa alat pasti tahulah cara-caranya bagaimana ya. Cara-caranya bagaimana pasti tahulah kalau pernah ada kerusakan. Jadi yang sering ditanyakan seperti itu ya, bagaimana ya. Jadi misal kalau ditanya ini pompa apa ini, kalau di mesin ya pompa solar ya, itu pompa oli ya, pompa oli mesin ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih ya buat Mas Ben. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, nanti di thumbnailnya saya kasih gambar ya, biar lebih jelasnya lah ya. Jadi lebih jelasnya Mas lihat di thumbnailnya itu ya, gambarnya nanti untuk membantu ya. Oke Mas Ben, semoga diterima ya, semoga sukses selalu buat saudara-saudaraku semua. Dan terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Dan yang udah like, share, dan subscribe-nya terima kasih. Salam sejahtera, salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap. Oke, terima kasih.